salah itu belum diganti, otomatis wah itu sampai kerja malam. Nah, ada yang sampai malam Kebut supaya malam. ya besoknya itu selesai kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di podcast One Digital dengan aku Acel. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang berprestasi dan menginspirasi nih tentunya. Langsung saja kita sambut Ibu Tuti. Oke, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, enaknya kita perkenalan dulu nih. Kata pepatah, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Oke, dipersilakan untuk Bu Tuti. Ya, terima kasih Mbak Acel ya. Jadi memang benar apa yang dikatakan untuk perkenalan karena tak kenal maka tak sayang. Untuk nama Ibu mungkin sebagian ada yang sudah tahu ya, tapi alangkah baiknya memang memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Tuti Jumaiyah dan Ibu memang lahir di sini ya, asli orang sini. Ibu tempat tinggalnya adalah di Taman Cilegon Indah, Klaster Amarilis. Kemudian ibu seorang guru dan ibu sudah lama menjadi guru itu kalau dapat SK dari pemerintah yaitu sejak tahun 2003 dan ditempatkan di SMA Negeri 4 Cilegon. Pada saat di SMA Negeri 4 Cilegon itu 11 tahun. Kemudian pindah begitu ke SMK Negeri 1 Cilegon dari mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang masih di SMK Negeri 1 Cilegon. Dan Ibu seorang guru pengajar mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia. Ibu mengajar dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Mungkin itu secara singkat perkenalan dari Ibu. Ibu berarti udah lama banget ya ngajar di SMK Negeri 1 Cilegon. Pastinya udah banyak banget nih karya-karya atau penghargaan yang Ibu raih dan Ibu capai di SMK Negeri 1 Cilegon. Saya dengar-dengar juga Ibu kemarin baru saja dapat penghargaan dari Kantor Bahasa Provinsi Banten yaitu Wajah Bahasa Lembaga. Nah, apa nih Bu yang dimaksud Wajah Bahasa Lembaga? Oke, baik, terima kasih Mbak Asel. Jadi ada dari Kantor Bahasa Provinsi Banten itu namanya kegiatannya adalah PWBL, Pembinaan Wajah Bahasa Lembaga. Maksudnya di sini adalah jadi di lembaga-lembaga baik lembaga pendidikan maupun lembaga non pendidikan karena memang bukan hanya di lembaga pendidikan saja tapi instansi-instansi pemerintahan maupun instansi swasta juga diberikan pembinaan lembaga wajah bahasa lembaga dalam hal ini penggunaan bahasa utama atau dalam hal ini penggunaan bahasa negaranya yaitu bahasa Indonesia. Jadi penggunaan bahasa Indonesia di lembaga itu seperti apa? Jadi kalau di SMK Negeri 1 Cilegon juga dari penulisan gedungnya, kemudian penulisan tentang sarana-sarana umum, kemudian juga penulisan misalkan sampai jabatan dalam hal ini gelarnya dan lain-lain. Itu juga ada aturan-aturannya. Jadi mereka membina lembaga-lembaga yang mereka memang kita mendapat istilahnya mereka berkunjung ke SMK Negeri 1 Cilegon ya untuk membina dan ternyata tidak semua sekolah itu istilahnya mendapatkan pembinaan karena ada sekolah-sekolah tertentu yang memang berkelanjutan dalam hal ini tahun sebelumnya pernah ngikut, tahun sekarang sehingga istilahnya kita mendapat penghargaan sudah terima kasih kepada Kantor Bahasa melakukan pembinaan dalam penggunaan bahasa negara baik di ruang publik maupun dalam bentuk dokumen seperti surat menyurat. Jadi bukan hanya penggunaan bahasa di ruang publiknya dalam bentuk misalkan penulisan nama
nama lembaga, seperti alamatnya, misalkan alamat instansinya, sarana dan lain-lain, tetapi juga dalam surat menyurat. Surat menyurat pun mereka membina kami SMK Negeri 1 Cilegon seperti ini nih baiknya. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan bahasa negara, yaitu dalam hal ini sesuai dengan undang-undang, menjunjung tinggi bahasa negara, tentunya kita harus patuh terhadap undang-undang tersebut. Sehingga pihak kantor bahasa dalam hal ini alhamdulillah kita misalkan mengikuti aturan mereka dan kita lakukan perubahan-perubahan agar menjadi mengutamakan penggunaan bahasa negara, sehingga akhirnya SMK Negeri 1 Cilegon alhamdulillah 2 kali berturut-turut mendapatkan juara kedua. Dan baru-baru ini yaitu kemarin tanggal 15 Oktober 2024 kami juga mendapatkan penghargaan menjadi lembaga terbaik kedua seprovinsi Banten. Dan ini pesaingnya bukan hanya sekolah ya, tetapi pesaingnya itu ada lembaga-lembaga yang lain, yaitu instansi pemerintahan maupun instansi swasta. Oke, mungkin itu Mbak Asel. Oke, selama Ibu mengikuti pembinaan ini pasti ada dong Bu proses-proses yang Ibu lewatin. Boleh sharing nih ke kita gimana sih proses Ibu dalam mengikuti lembaga ini? Oke, baik Mbak Asel. Jadi prosesnya lumayan cukup istilahnya agak panjang, berbulan-bulan untuk mendapatkan penghargaan ini. Dan memang PBBL ini dilombakan setiap tahunnya dari mulai tahun 2021 sampai tahun 2024. Mereka program kantor bahasanya seperti itu dari 2021 sampai 2024. Dan setiap tahunnya itu dilombakan. Tetapi ada prosesnya. Prosesnya dalam hal ini pada saat mereka menyuratin kami, melayangkan surat ke SMK Negeri 1 Cilegon bahwa mereka akan mengadakan sosialisasi. Tentu dari sosialisasi itu langsung kita bergerak. Jadi kami dari SMK Negeri 1 Cilegon membuat tim ini kebetulan adalah timnya itu terdiri dari guru bahasa Indonesia ya. Jadi semua guru bahasa Indonesia yang ada di SMK Negeri 1 Cilegon itu jadikan tim. Kemudian bukan hanya guru bahasa Indonesia, tetapi dalam hal ini pihak sarana, pihak tim kreatif, karena memang ada pengambilan gambar, ada seperti itu. Kemudian pihak sarana untuk memperbaiki misalkan penulisan yang salah di misalkan di nama-nama lembaga, di plang-plang itu, maka tentunya itu butuh kerjasama suatu tim dalam hal ini untuk menghasilkan yang terbaik. Kemudian setelah itu kami juga dalam hal ini koordinasi dengan kantor bahasa. Setelah apa yang sudah kami tuliskan, kami perbaiki, kemudian konsultasi lagi pihak kantor bahasa juga memberitahu kalau misalkan masih ada kesalahan. Kami terus dengan semangatnya tim memperbaiki lagi karena memang kami ingin menjunjung tinggi bahasa negara itu, ingin penggunaan bahasa negara di ruang publik itu dinomorsatukan untuk di SMK Negeri 1 Cilegon. Kemudian bergerak semua semangat, kerjasama yang solid ya, kemudian saling bantu, pokoknya saling segalanya lah dalam hal ini benar-benar untuk mencapai yang terbaik. Dan akhirnya alhamdulillah berkat kerjasama tim dan juga teman-teman yang lainnya saling support, saling mendukung, sehingga akhirnya mendapatkanlah penghargaan dari kantor bahasa menjadi juara 2 ya, bukan juara 1. Inginnya sih memang juara 1, tapi ternyata masih juara 2. Tapi itu alhamdulillah kami mendapatkan juara 2, dan bukan 1 kali menjadi juara 2 itu ya, tapi sampai 2 kali, dan yang ketiga kemarin adalah lembaga terbaik kedua, seperti itu. Jadi memang
segala sesuatu itu kan tidak bisa berjalan dengan sendiri. Jadi memang harus kerja tim. Kerja timnya memang harus kompak, harus luar biasa, harus koordinasi, semuanya menyatakan satu tujuan, yaitu dalam hal ini untuk yang menjadi yang terbaik. Mungkin itu. Oke, berarti ini seluruh warga SMK Negeri 1 Cilegon ikut serta membantu ya Bu dalam proses ini? Ya, baik, ada yang langsung terjun, ada juga yang support karena memang yaitu membawa nama baik sekolah juga untuk menjadikan sekolah ini ya tadi penggunaan bahasa negara di ruang publiknya istilahnya dinomorsatukan. Oke, ada nggak sih Bu kendala dalam proses lembaga ini? Oke, tentunya namanya kendala itu pasti ada saja. Jadi begini, kendalanya pada waktu itu misalkan sudah dibuat ini. Nah, seperti misalkan di sana nama SMK Negeri 1 Cilegon dengan alamatnya sudah tertulis dengan bahan permanen. Misalnya ada bahan permanen sudah bagus, ternyata penulisannya salah. Otomatis harus diperbaiki, harus mengikuti aturan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Nah, waktunya misalkan mepet dan itu menjadi kendala itu kan, waktunya mepet kan gimana cara ya. Jadi kendala di waktu karena konsultasi mepet, besok pengambilan, besok verifikasi. Sementara nama yang salah itu belum diganti, otomatis wah itu sampai kerja malam. Nah, ada yang sampai malam Kebut supaya malam. ya besoknya itu selesai kelar. Jadi ada memang kendala-kendala seperti itu. Oke, tapi akhirnya selesai juga ya Bu Selesai dengan juga, waktu yang alhamdulillah dikirim dan pihak kantor bahasa juga dalam hal ini membantu kami sehingga kendala-kendala itu teratasi. Selain penghargaan kemarin nih, aku dengar-dengar juga Ibu banyak nyiptain karya nih, contohnya juga buku-buku ya Bu yang udah ditaruh di perpustakaan SMK Negeri 1 Cilegon. Boleh dong Bu nih sharing apa aja sih buku yang udah Ibu terbitin, udah Ibu buat atau karya-karya lainnya? Oke, baik. Dalam hal ini ya Ibu tuh kan guru bahasa Indonesia, kemudian salah satu penggerak tim literasi juga. Jadi waktu itu kerjasama dengan ESD. Nah, pada saat jadi tim penggerak literasi, tentunya guru-guru, salah satunya mungkin Ibu. Jadi bukan Ibu saja sebenarnya yang menghasilkan buku. Pada waktu itu Ibu juga menuliskan ya, jadi membuatkan buku bareng dengan teman-teman. Dan alhamdulillah diterbitkan karena ada ESD itu diterbitkan. Selain itu jadi Ibu juga sebagai editornya. Jadi siswa-siswa yang dalam hal ini membuat karya atau menulis, dalam hal ini ada yang buat cerpen, ada yang buat puisi, ada yang buat karya ilmiah. Kebetulan Ibu salah satu editornya. Kemudian bukan hanya mengedit karya-karya siswa saja, tapi mengedit juga karya-karya guru. Dan buku-buku karya baik guru, salah satunya ada Ibu, misalkan karya Ibu ada di perpustakaan ada, kemudian di pihak ESD juga ada, berarti karena ESD itu kerjasama dengan PT DAW, jadi pihak PT DAW juga memiliki atau megang buku karya Ibu dan karya siswa yang lain di sini. Kemudian juga karena kerjasama dengan SMK 2 juga bareng waktu itu ESD-nya, sehingga karya Ibu juga selain di 2 tempat juga ada di SMK 2. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan ada di perpus mungkin anak-anak bisa baca, oh karya Ibu seperti ini. Oh kemudian siapa tahu isinya itu kan dapat menginspirasi anak-anak. Itu mungkin. Berarti Ibu menciptakan karya ini kolaborasi dengan Eskul atau ISD itu ya Bu? Ya, betul. Selain di SMK Negeri 1 Cilegon, lalu di SMK 2 dan di PT DO ada lagi nggak nih Bu yang udah Ibu sebarin buku-buku Ibu? Sementara dengan pihak
pemerintahan itu ada ya. Jadi pihak pemerintahan provinsi juga waktu itu diberikan buku hasil karya guru-guru dan juga hasil karya siswa. Jadi pada saat itu ada suatu acara, kemudian mereka juga diberi buku karya tersebut. Oke, banyak banget nih karya-karya ibu yang sudah menginspirasi siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilegon. Pastinya ibu memiliki harapan nih untuk SMK Negeri 1 Cilegon dan siswa-siswinya untuk melanjutkan karya-karya ibu dan terinspirasi dengan ibu nih. Oke, pasti seorang guru pasti mempunyai harapan untuk siswa-siswinya ya. Dalam hal ini harapan seorang guru itu, apalagi yang berkaitan dengan ibu pernah menghasilkan buku, tentunya ingin siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilegon itu menghasilkan suatu karya ya. Menghasilkan suatu karyanya bisa memang dalam bentuk tulis menulis, yaitu menghasilkan buku sebenarnya, ataupun hal yang lain. Jadi nggak selalu misalkan dalam bentuk buku, tapi karya-karya yang lain. Misalkan ada jurusan RPL, oh dia buat aplikasi misalkan. Itu juga mudah-mudahan anak-anak bisa kreatif dan berinovasi sesuai dengan jurusan masing-masing. Oh saya jurusannya misalkan RPL, oh saya harus membuat atau menciptakan aplikasi yang tentunya sangat berharga untuk masyarakat. Sesuai kemampuan ya Bu. Sesuai kemampuan. Jadi kalau misalkan sekarang ini kan pemerintah lagi gencar-gencarnya tentang literasi, dan tentunya karena memang segala sesuatu dari literasi untuk menjadikan bangsa itu maju ya, sehingga digiatkan, digalakkan tentang literasi. Mudah-mudahan dengan adanya berbagai macam buku hasil karya guru tentunya akan menginspirasi anak-anak, oh saya juga bisa, ternyata oh begini menulis ini, wah bisa lah, pasti begitu. Dan guru-guru pun semua tentunya memberikan motivasi kepada anak-anak, pastinya ya, Bu. jelas itu, memberikan support. Ayo anak-anak kita literasi menulis misalkan, kalian coba walaupun dimulai dari hal sederhana tulisannya, lama-lama akan menjadi luar biasa. Seperti memang kebetulan ada beberapa siswa yang benar-benar berprestasi. Mereka juga ada siswa yang ternyata ikut grup atau ikut kelompok menulis, dan memang bukunya juga ada yang sudah diterbitkan, dan mereka hasil buku mereka anak-anak juga ada di perpustakaan. Oke, kita cukupkan saja podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. See you.